Kita lanjutkan di sini, kita akan bahas tentang konstruksi galian dalam ya, atau deep excavation. Itu khususnya pada bangunan yang menggunakan basement, itu pasti ada pekerjaan dinding penahan tanah ya. Karena tanpa dinding penahan tanah, basement kalian tidak akan bisa dibangun gitu ya. Karena basement itu cenderung memberikan galian tegak 90 derajat ya, yang mana tanah itu tidak akan stabil pada saat kalian gali itu 90 derajat, apalagi dalam ya. Nah, nanti pada konstruksi galian dalam ini akan ada pekerjaan dinding penahan tanah, pekerjaan galian, instalasi strat, ya strat yang sudah kita bahas kemarin ya. Strat itu pengaku ya. Kemudian konstruksi fondasi yang akan bekerja, kemudian lantai dasar dan sebagainya. Di sini kita lihat dengan variasi metode galian dengan sistem perkuatan lateral akan menghasilkan desain yang optimal dengan mempertimbangkan kondisi geologinya, kondisi lingkungan, masalah konstruksi, biaya dan ketersediaan alat serta membuat rencana keseluruhan yang sesuai gitu ya. Jadi nanti kita cek gimana kondisi geologinya dengan cara apa? Melihat hasil data tanah dari lokasi proyek yang akan kita kerjakan. Nah, ini salah satu bentuk gambar di mana konstruksi galian dalam itu membutuhkan apa? Dinding ya, pastinya ya. Tahap galian ya. Kemudian ada strat di sini ya. Nah, ini stratnya pengaku ini ya. Tanpa strat nanti mungkin bisa jadi dinding kalian ini roboh ya. Nah, ini stratnya. Pengakunya. Di sini ada lantai nanti yang kita bahas tadi ya. Dan fondasi apa yang tertanam di bawah basement ini. Tuh. Ini konstruksi galian dalam ya. Dan juga nanti dewatering ya, kalau misalkan tanah ini terdapat muka air tanah yang cukup dangkal, maka akan kalian membutuhkan yang namanya sistem dewatering, yaitu membuang air ya. Nah, di sini ada metode-metode yang umum digunakan pada galian dalam, ya, metode galian gitu ya. Ada yang namanya full open cut method, ada base excavation method, ada anchor excavation method, ada island excavation method, top down construction method, dan zone excavation method. Nah, ini. Nah, dari metode-metode yang ada yang ditampilkan di sini kawan-kawan semua, itu dipilih didasari beberapa faktor, yaitu biaya konstruksi, jangka waktu konstruksi yang diizinkan, ketersediaan alat, dan juga areanya ya, persediaan alat dan area konstruksi itu sendiri, serta kondisi bangunan-bangunan yang ada di sekitar galian. Nah, yang pertama kita lihat metode open cut method ya. Open cut artinya ya tidak ada perkuatan gitu ya. Jadi kita bikin suatu tanah itu, galian tanah itu mengikuti slope alami dari tanah itu sendiri. Ya, slope alami stabilnya berapa gitu ya. Nah, itu metode open cut ya. Nah, open cut ini tidak menggunakan dinding penahan tanah ataupun strat karena memang tanahnya sudah stabil pada kondisi slope alaminya berapa. Ini misalkan slope alaminya 30 derajat, berarti 30 derajat sudah tidak perlu lagi dibutuhkan suatu konstruksi dinding penahan tanah. Ya. Yang pasti ini merupakan metode yang paling murah karena tidak membutuhkan struktur. Hanya membutuhkan alat untuk menggali. Ya. Murah sekali ini. Hanya alat untuk menggali. Kemudian kita bangun gedungnya sampai lantai basementnya juga ya. Kemudian ditimbun lagi gitu. Nah, selesai. Itu metode full open cut. Dalam metode cantilever open cut method ya, kekuatan dinding penahan tanah adalah satu-satunya kekuatan gitu ya.
Kalau ada ini ya pakai cantilever ya. Nah, itu. Tapi kalau sudah pakai cantilever ini, pakai retaining wall misalkan yang seperti gambar ini, itu biaya pasti akan lebih mahal dibandingkan yang ini ya. Ya, ada dibagi dua jenis, ada yang slope, ada yang cantilever. Cantilever yang ini ya. Nah, kemudian ada galian breast excavation method. Nah, metode galian breast excavation method itu pasti kalian membutuhkan brace untuk menahan deformasi ataupun landutan yang terjadi pada dinding penahan tanah yang kita gunakan. Misalkan ini sheet pile ya. Sheet pile kita perkaku dengan strut dengan jarak sekian derajat, sekian meter dengan jarak vertikalnya gitu ya, sekian meter, sehingga dinding kita tidak roboh, dinding kita tetap kaku gitu, karena ada pengakunya berupa strut dan well ya. Kemudian ada lagi metode angkur excavation method ya. Jadi kalau menggunakan angkur itu apa namanya? Ya kita menambahkan struktur penahan di belakang dinding yaitu angkur gitu ya. Jadi strut, kalau strut itu kan di depan dinding. Jadi kalau di depan dinding itu kan biasanya agak susah tuh kalau untuk bekerja ya. Kalau strutnya terlalu sempit gitu ya. Nah, ini kita dibuat angkur itu menggantikan strut dengan cara apa? Ada gaya tarik pada angkur ini di belakang dinding. Nah, ada dua bagian pada angkur. Yang pertama itu adalah fixed section yang menerima gaya angkur yang mana menahan gaya dorong dinding ya. Itu namanya fixed section. Ada juga free section. Free section ini adalah bagian yang tidak memberikan kontribusi untuk menahan, cuman sebagai penghubung antara fixed section dengan kepala angkur. Itu ya. Nah, kepala angkur itu mengunci tendon dan mentransfer gaya angkur ke struktur. Ya, jadi ada kepala angkur itu yang nongol keluar yang dibautkan itu, kunci itu. Sementara free dan fixed section ini di dalam tanah. Yang pastinya semakin baik tanahnya akan semakin besar daya cengkram angkur. Nah, seperti ini kira-kira kan, Pak. Ini bentukan yang besarnya itu sebelah kanan. Jadi yang kalian lihat sebelah kiri pusing nanti ini. Nah, ini. Ini angkur, ini free section. Free section itu hanya penghubung dari sini ke sini. Ini kepala angkur, ini angkur section yang memberikan daya tahan berupa gaya tarik yang menahan dinding itu tidak berdeformasi ke arah depan. Gitu ya. Kalau strut kan dia di sini nih pengakuan di sini. Ada pengaku, itu strutnya itu kan tertekan gitu ya. Nah, kalau ini enggak, dia menahan beban jatuh dengan menggunakan ekornya ini nih. Yang harusnya dia kejengkal ke depan, tertahan oleh ini. Gitu ya. Coba yang sampai di sini ya, ada pertanyaan sebelumnya, silahkan kalau ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan ke metode galian island excavation method. Nah, kalau island excavation method ini mirip seperti strat gitu ya. Cuman di sini di galian ini di tengah-tengahnya itu dibuat suatu material yang ini kalau di simbol itu beton itu ya. Nah, jadi beton itu dibuat di tengah-tengah ya. Kemudian untuk menggali itu kita lakukan di area pinggir-pinggirnya itu. Nah, jadi pengakunya itu ada well, ada raker ya, dengan well dengan apa namanya, dengan pengakunya itu detailnya harus kurang dari 30 derajat ya.
Kemudian nanti untuk deformasi akan ditahan oleh balok beton ya atau massa beton yang dipasang di tengah-tengah layan excavation method. Nah, metode ini dapat digunakan ya harus digunakan pada area yang luas. Tahapan metode ini terdiri dari gali bagian belakang tengah area ini ya, gali bagian tengah area dan tanah di sekitar DBT. Biarkan untuk membentuk lereng gitu ya. Nah, gitu. Struktur utama di tengah area. Gali lereng dan inisial strat di antara DBT dan struktur utamanya ya. Jadi gali lereng dan inisial strat. Nah, kemudian lepas strat dan bangun bagian struktur lainnya. Jika galian terlalu dalam, maka penggantian lereng akan membutuhkan perkuatan menggunakan strat atau akor. Nah, ada lagi metode top down ya, namanya top down. Artinya metode galian di sini. Nah, jadi harus dikerjakan tahapnya itu bergantian ya, top down gitu. Sehingga biasanya dengan menggunakan metode top down ini lebih lebih ini ya, apa namanya, membantu untuk kerja yang membutuhkan waktu sebentar gitu ya. Artinya kita butuh waktunya gak lama-lama nih, kita gak punya waktu gak lama-lama. Maka artinya kalian harus gunakan metode yang efektif mungkin gitu ya, top down salah satunya. Bisa dipahami ya, top down ya. Nah, ini metode top down construction. Oke, kemudian ada namanya metode zone excavation method. Itu metode galian yang mana kita buat dia berzona-zona ya. Kalau kalian misalkan dapat ini seperti ini, kalau kalian gali akan menghasilkan bentuk deformasi seperti ini ya. Nah, karena bentuknya seperti ini kan kawan, jadi kita bisa memodelkan gitu ya. Ini menjadi bentuk yang relatif lebih kecil, misalnya kebagi tiga gitu ya. Nah, itu. Jadi kita zonasikan deformasinya ya. Metode ini membagi galian menjadi dua, A dan B. Kalau di sini tiga tadi ya. Nah, kalau ini dua lah gitu. Gali area A terlebih dahulu dan membedakan area B tetap sebagai ya, sebagai penahan galian di mana daerah A lebih kecil dari area B. Ya, sini kita lihat ya, metode ini membagi A, B untuk area tadi yang ini. Nah, kemudian tahapannya sebagai berikut, gali area A terlebih dahulu, biarkan B. B berfungsi untuk sebagai penahan galian ya. Nah, di mana A lebih kecil daripada B, hal ini dilakukan agar mengurangi besarnya deformasi yang terjadi. Kemudian yang kedua itu apabila galian area A sudah tercapai ya, elevasi yang diinginkan, maka kita lihat di sini dilakukan instalasi strat dan melakukan galian di daerah B ya. Jadi A sudah kita gali, kemudian kita lakukan ini ya,
penaikan ini ya, apa namanya, strat gitu untuk A gitu ya, baru kita gali B, sehingga untuk area A tidak jadi apa namanya, deformasi yang besar terjadi pada daerah galian A, karena kita sudah ancang-ancang dulu di daerah A, kita pakai strat ya. Setelah itu baru kita lakukan penggalian strat pada area B, penggalian pada area B, kemudian kita lakukan strat, lakukan hingga galian mencapai elevasi akhir. Kita lihat di sini tadi kita sudah bahas tentang yang ini ya, yang galian dalam zone ya. Di zona ini kita bagi per zona ya, misalkan tadi katanya bagi 2, ini kita kerjakan terlebih dahulu ya, kan nanti lanjutannya pasti kayak gini kan ya, 2 ya. Nah, tidak terlalu besar ya, tidak sebesar yang ini ya. Nah, nanti setelah ini selesai diberikan strat, kemudian baru dilanjutkan di bagian B gitu ya. Ini yang zone excavation method itu. Kalau yang di sini kita langsung bahas tentang dinding penahan tanah yang umum digunakan, itu ada soldier pile, sheet pile, column pile, dan diaphragma wall ya. Nah, ini dia. Kalau untuk soldier pile itu adalah dinding penahan tanah apapun jenis materialnya ya. Ini kebetulan materialnya profil ya, profil H ini ya. Nah, material baja profil gitu untuk ininya. Walaupun nanti juga bisa board pile sebenarnya. Cuman konsepnya kalau soldier pile itu dia tiangnya berbaris ya, berbaris seperti tentara gitu ya. Cuman ada jarak antara as ke as dari tiang-tiang ini. Nah, ini ada penutupnya ya. Penutupnya itu legging ya. Itu. Ada leggingnya. Legging ini fungsinya berapa? Agar tanahnya tidak terkeluarkan gitu ya. Jadi kalau keluar itu pun bisanya air gitu ya. Nah, ini soldier pile ya. Menggunakan H pile. Selain soldier pile, ada lagi sheet pile ya. Sheet pile namanya sheet itu ya, artinya dia berbentuknya lembaran ya. Lembaran dinding, lembaran ya. Bisa materialnya itu adalah kayu, bisa materialnya itu adalah beton, bisa materialnya adalah baja, ada juga yang terbaru itu materialnya PVC gitu ya. Nah, kalau ini kawan-kawan semua biasanya digunakan untuk ini ya, untuk menahan air ya pada daerah sungai. Misalkan kalian ingin bikin pirnya gitu ya, ingin wilayahnya menjadi kering, nanti kalian bisa atur sesuai dengan ilmu mekanika tanah gitu ya, untuk mencegah air merembes itu berapa dalam sih pilenya itu ya yang kalian pakai. Ya, ada juga sebagai normalisasi sungai gitu ya, menggunakan sheet pile ini ya. Ada juga sebagai dinding galian dan juga timbunan gitu. Cuman yang perlu kita tahu, sheet pile ini tidak ada ini ya, tidak, kalau yang saya tahu tidak ada ini, tidak ada saluran untuk air keluar gitu ya. Jadi dia kalau misalkan air masuk sini ya tahan, harus ditahan sama sheet pile-nya. Kalau sheet pile nggak tahan berarti rubuh gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kolom pile ya, kolom piles. Itu kolom piles itu dia, kita lihat di sini ya, sama seperti soldier pile tadi, cuman kalau soldier pile itu kan dia ada jarak-jaraknya ya. Nah, kalau dinding penantanan tipe kolom pile ya, itu kita lihat di sini ya, ada namanya continuous pile ya. Contiguous pile ini sama dengan tiang ini ya, soldier sebenarnya, karena ada jaraknya. Tapi kalau soldier mungkin ada jaraknya agak lebih lebar lagi ya. Itu. Jadi ini menerus gitu ya. Tapi dia ada jarak-jaraknya yang sedikit-sedikit. Kalau misalkan soldier itu dia ada jaraknya agak lebar gitu ya. Yang kedua itu second wall hard, soft, atau hard firm. Nah, jadi pada pemancangan ini ya, pemancangan ini adalah
pengeboran gitu ya. Second wall ini atau kita namakan second pile ya. Jadi dia ada dua kategori tuh kalau second wall ini. Ada namanya primary pile dan juga secondary pile. Nah, perbedaannya kalau primary pile ya pasti dia dibuat terlebih dahulu. Cuma di sini dia tidak ada tulangannya ya, tipe hard soft dan hard form gitu ya. Jadi nanti ini primary file, yang kedua ini adalah secondary file. Jadi secondary file itu betul-betul ya, yang diberikan besi gitu ya, besi untuk menahan gaya dalamnya. Nah, jadi ini nanti dibor nih, sehingga bagian yang A ini akan seperti ini saja nih, kayak hilang gitu ya di sini ya. Digantikan oleh volume ini beton. Nah, gitu ya. Second wall. Ada lagi second wall tipe hard. Nah, kalau di sini tidak ada batunya, kalau di sini ada batunya nih. Tulang tetap tidak ada. Gitu ya. Ini tipenya hard second wall. Ada lagi tangent pile wall ya. Tangent pile ini bebas dia. Mau pakai profil I, mau pakai profil apa namanya ini, mau pakai tulangan biasa gitu. Jelas harus konsisten. Dan juga jaraknya tangent ini adalah bersinggungan karena dia tangent kan. Tangent itu kan garis singgung gitu ya. Ya, kemiringannya. Singgungannya berapa? Nah, ini. Bisa dibedakan ya kawan-kawan ya. Ada second wall hard to hard, ada second wall hard to soft atau hard to firm, ada continuous pile, ada tangent pile. Bisa ya. Nah, ini ada lagi diafragma wall itu yang dibuat dengan sistem penggalian parit dengan bantuan lumpur pengeboran yang biasanya terdiri dari bentonite semen. Nah, apa tujuannya lumpur botoran ini? Anggaplah paritnya kayak gini ya. Nah, yang ada parit seperti ini nih. Tinggal yang gali kan, saat. Nah, ini kalau kalian gali, otomatis dia kosong kan ya di bagian sini ya. Di bagian galiannya itu kosong nggak? Ya, kosong ya tanahnya ya. Nah, tanah yang kosong itu bisa jadi dia formasinya merupakan formasi pasir atau formasi lempung. Cuman ketika kita mengurangi beban, ya, mengurangi beban ya gitu ya. Sementara kita tidak membuat pengaku baru di dalam kotak ini, misalkan ya. Nah, ini kan masa tanahnya yang kotak ini nih. Masa tanah di sini kan mendorong terus nih. Ini kalian gali artinya kalian memindahkan masa tanah. Masa. Nah, kalau masa tanah kalian kurangi, kira-kira yang awalnya tanah seperti ini ya. Ini misalkan cross sectionnya itu di cross ini ya. Nah, misalkan seperti ini ya, dari ini. Kalau bagian sini kalian kurangkan, yang terjadi apa? Yang terjadi, nah, gitu ya. Jadi ini tidak stabil nih, bagian sini. Nah, bagaimana cara membuat bagian itu stabil ketika saat penggalian? Ya sebelum beton masuk gitu ya. Maka dicampur dengan bentonit semen tadi. Yang pertama untuk memberikan ikatan antar butiran kalau misalkan pasir tanahnya ya. Bentonit itu ya. Yang kedua, bentonit itu kan juga cairan yang mana cairan itu akan menekan ke segala arah gitu ya.
ya, gitu ya. Jadi dia akan menahan dinding-dinding tadi supaya tidak rubuh bentonit tadi. Nah, seperti itu kira-kira kawan-kawannya. Jadi mencoba menahan ketidakstabilan dari lubang galian. Gitu. Nah, ini dia pragma wall kawan-kawan semua ya. Dilihat itu ada dengan sistem bentonite ya. Seperti hasilnya. Ini sebenarnya gambar nih ya. Gambar pasangan angkur gitu pada galian ya. Slurry wall ya namanya, nama kerennya ya. Kalau kalian cari-cari di referensi itu slurry wall karena menggunakan bantuan slurry atau lumpur. Ya nanti dia galiannya itu ini ya dengan menggunakan apa namanya itu ekskavasi yang kayak gini ya. Kayak capit bond pipe gitu ya. Angkat sat sat sat. Nanti sudah itu sudah kalian gali, kalian masukkan selarinya, masukkan tulangan baru dicor ya. Dicor karena massa jenis beton itu lebih besar dibandingkan bentonite ya, maka bentonite-nya akan naik secara perlahan ketika cor kalian berada pipanya persis di bawah dasar galian wall. Nah itu syaratnya. Kalau di tengah-tengah mah dia nggak bakalan ini, nggak tercampur nanti bentonite sama dengan ininya ya, bertulang betonnya ya, betonnya. Tuh. Bisa menggunakan ready mix, bisa juga menggunakan precast.